Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mengkaji terkait alasan praksis dalam pemilihan media untuk pendidikan anak usia dini. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan media secara praksis, ya terutama untuk pendidikan anak usia dini, yang berkaitan dengan tidak hanya dari sisi pengetahuan seorang pendidik saja, melainkan alasan praksis dari sisi keterampilan dan kemampuan guru dalam menggunakan setiap media pendidikan tersebut. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media secara praksis untuk pendidikan anak usia dini. Pertama, demonstration. Demonstration ini berkaitan bahwa setiap guru harus mampu mendemonstrasikan setiap media yang akan dibawa ke hadapan anak-anak. Maksud dari guru harus mampu mendemonstrasikan media tersebut tidak hanya dijadikan bagian untuk penugasan kepada anak-anak saja, melainkan setiap guru terlebih dahulu harus mampu menggunakan media tersebut sebagai figur dan nantinya akan menjadi contoh bagi anak-anak. Salah satu contoh mungkin dapat kita angkat melukis atau mewarnai. Kegiatan mewarnai memerlukan cat, palet, koas, dan kertas kosong. Tidak semata-mata guru tiba-tiba menugaskan anak untuk mewarnai kertas kosong itu. Tapi di awal, sebelum media-media tersebut digunakan, guru harus mampu menjelaskan terlebih dahulu dari segi fungsi bagian-bagian media tersebut. Sehingga dari setiap media yang dibawa oleh guru akan jelas digunakan oleh anak-anak sesuai dengan peruntukannya juga. Yang kedua, familiarity. Familiarity ini yaitu sebetulnya tidak semua media-media familiar yang ada pada benak guru atau pemikiran guru baik diterapkan dalam pendidikan, karena pada dasarnya setiap media ada titik kunci tersendiri untuk stimulasi pendidikan anak yang berbeda-beda pula. Contohnya, di setiap lembaga pendidikan pasti mengenal media balok. Bisa kita bayangkan ketika setiap hari guru menggunakan media balok itu, karena memang media tersebut sering dijumpai oleh guru dan sering dijumpai juga oleh anak-anak. Tapi jika itu terus-terusan digunakan setiap pertemuan, maka apalah jadinya? Anak-anak jenuh mungkin. Guru memang mudah, tapi yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah tujuan dari apa yang kita sampaikan dalam pendidikan itu. Yang utamanya adalah perubahan perilaku pada diri anak-anak. Tadi dinyatakan bahwa konsep familiarity ini tidak seluruhnya bisa dinyatakan sebagai tepat sasaran, karena tidak semua media yang familiar di hadapan guru saja itu tepat juga diterapkan untuk anak-anak. Kemudian sisi familiarity ini juga memang sangat menjadi dasar pemilihan, karena jika guru tidak mampu menggunakan media tersebut juga, ataupun bahkan tidak mengenali media tersebut, mau bagaimana guru nanti menyampaikan materi kepada anak-anak melalui media tersebut. Kemudian yang ketiga ada clarity atau kejelasan. Menggunakan media adalah untuk membuat bentuk materi menjadi lebih jelas di mata anak-anak. Jika media dibawa oleh guru ke hadapan anak-anak malah memperumit materi, pemahaman anak-anak, dan lain sebagainya,
maka pendidikan yang kita bawa kepada ranah pendidikan anak usia dini itu pun cenderung kurang efektif, bahkan tidak efektif sama sekali. Jadi intinya, setiap media yang kita pilih, yang kita bawa, yang kita ambil, yang kita gunakan harus benar-benar jelas kebermaknaannya, harus benar-benar jelas dari tata cara penggunaannya, harus benar-benar jelas juga peruntukannya. Sehingga anak-anak ketika menggunakan media tersebut pun jelas menggunakannya, jelas juga tujuan dari apa yang mereka lakukan dari media itu. Yang terakhir ada active learning. Active learning berarti menumbuhkan motivasi agar kegiatan pembelajaran aktif melalui media yang kita bawa. Secara praksis, maka media tersebut dapat menjadikan anak aktif dan mau ikut berkontribusi dalam kegiatan pembelajarannya. Ya tentunya ketika dikaitkan dalam pendidikan anak usia dini berarti lebih cenderung ke kegiatan bermainnya. Karena pada dasarnya bermainnya anak-anak adalah belajar mereka, latihan mereka. Mereka akan menemukan masalah dari bermainnya dan mereka pun akan memecahkan masalah tersebut dari kegiatan bermainnya juga. Maka dari itu, active learning ini perlu dijadikan sebagai landasan praksis dalam pemilihan media pendidikan untuk anak usia dini. Karena setiap media perlu menuntut aktivitas siswa ataupun aktivitas anak dalam kegiatan belajar di sebuah lembaga pendidikan ataupun dimanapun itu. Maka dari itu, dari beberapa alasan praksis tadi yang perlu kita perhatikan, perlulah kita mendalami lebih serius kembali, karena pada dasarnya akan kita berikan fasilitas pendidikan itu adalah manusia, dan bagaimana seorang manusia harus mampu hidup di masa depan mereka. Jika hari ini kita memfasilitasi pendidikan mereka dengan apa adanya, maka jangan berharap anak-anak akan hidup secara layak. Tapi ketika hari ini kita upayakan selayak mungkin media pendidikan yang didasarkan pada alasan praksis tadi, maka harapan kita akan tercapai. Anak-anak akan menjadi manusia yang layak di masa depan. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala partisipasi. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semua. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.